A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan mutu keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan untuk bisa hadir dalam kajian ilmu. Saya sampaikan ini dalam beberapa kali kesempatan di dalam kajian-kajian bahwa terukurnya amalan ibadah seseorang itu baik dan diterimanya amalan ibadah seseorang itu tergantung seberapa besar pemahaman dan pendalaman keilmuan seseorang tersebut terhadap apa yang diamalkan. Ini saya ulangi. Jadi amalan-amalan ibadah kita ini hendaknya senantiasa di-upgrade. Dalam pengertian sering-sering kita untuk mengkaji dan mendalami keilmuan-keilmuan di dalam ad-dinul Islam ini yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabawi yang sahih, yang tentunya ini butuh kajian-kajian dan ketekunan serta kesabaran di dalam mendalami bab ilmu apa yang kita akan amalkan. Jadi tuntutan orang-orang yang thalabul ilmi ini bukan hanya sekedar mengkaji, tapi tuntutannya itu setelah ngaji diamalkan. Setelah ngaji diamalkan. Karena banyak orang kemudian mengkaji, kemudian tidak sedikit di antara mereka itu apa yang kemudian dia dapatkan bisa jadi tidak diawakan, bisa jadi juga tidak diamalkan. Nah, tuntutan kita sebagai orang-orang yang senantiasa thalabul ilmi, maka tuntutannya itu setelah ngaji setidaknya didakwakan, setidaknya juga diamalkan. Ya, itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi istri kita yang di rumah yang enggak ngaji, yang hari ini mendapatkan kita ilmu, maka sebagai seorang suami dia berkewajiban untuk menyampaikan bab ilmu yang dia dapatkan, apa yang dia dapatkan hari ini.
Ya. Oleh karena itu terukurnya seseorang dalam masalah kualitas dan mutu keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ditentukan kepada seberapa dalam dia di dalam memahami ad-dinul Islam ini. Jadi itu butuh ya untuk mengkaji dan mengkaji. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya menggantikan Ustadz Dr. Catur yang berhalangan hadir pada sore hari ini, yang hari saya akan menyampaikan materi fikih yang biasanya kalau saya menyampaikan kajian ini biasanya saya fotokopikan supaya pulang itu dapat oleh-oleh. Pulang itu bisa dibaca di rumah, tetapi karena sifatnya mendadak maka ini tidak sempat saya fotokopikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita membahas tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, ini penting saya sampaikan karena banyak hal yang kita jumpai ketika orang yang sakit itu, apa yang harus dilakukan ketika dia sakit mau melakukan sholat. Langsung kepada dasar hukum, yaitu sumber dari Al-Quran, surah Ali Imran, surah ketiga ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Alladzina, orang-orang yang, ya. Jadi alladzina ini adalah termasuk isim mausul dari mufradnya alladzi, alladzani, alladzina. Karena ini sifatnya jamak maka diartikan alladzina, orang-orang yang. Yadhkuruna, karena yang isim mausulnya ini jamak maka fi'il mudhari'nya itu harus jamak. Nah, ini namanya jumlatul fi'liyah. Nah, jamak dari yadhkuruna ini diketahui dari mana? Dari wawu nun. Yadhkuruna, mereka mengingat Allah. Allah ini adalah termasuk lafdzul jalalah, dia termasuk isim ma'rifah, statusnya sebagai maf'ul, posisinya harus nasab. Qiyaman ini memiliki makna apa? Hal, dalam keadaan napa? Berdiri, dari kata qama yaqumu, ya. Wa qu'udan, ya, ini juga hal, keadaan, yaitu duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, ya. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ardi, dalam hal penciptaan langit dan bumi. Rabbana, seraya, ya, berkata, ya Tuhan kami, ma, tidaklah khalaqta, engkau ciptakan hada ini, batilan, dalam keadaan sia-sia.
sia. Subhanaka maha suci engkau, faqina azabannar, faqina maka jauhkanlah, peliharalah dari kata waqayaki wiqayatan qilataki, ya. Maka peliharalah kami, jagalah kami azaban nari, dari siksa api neraka. Ya, ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 191 ini, ya. Ini adalah merupakan satu dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu perangkat yang lunak kepada kaum muslimin di dalam hal untuk beribadah kepada Allah. Perangkat Allah Subhanahu wa taala yang lunak yang Allah taala berikan kepada hambanya yang ingin mengingat Allah itu sangat mudah, simple. Mengingat Allah itu cukup dengan berdiri. Gak bisa berdiri, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu cukup dengan duduk. Gak bisa berdiri, gak bisa duduk, perangkat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya itu dengan cara apa? Berbaring. Artinya apa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak ada halangan, ya. Tidak ada jalan bagi orang yang sehat itu kemudian, atau tidak ada jalan bagi orang yang sakit untuk meninggalkan sholat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu alternatif. Bagi orang yang dalam keadaan sakit itu masih dibebani oleh Allah taala berupa kewajiban untuk melaksanakan sholat. Loh, kalau kemudian orang yang sakit aja dibebani Allah taala untuk melaksanakan sholat, maka tidak ada alasan bagi orang yang sehat untuk meninggalkan sholat. Karena apa? Allah taala memberikan jalan yang mudah. Bagi mereka yang sakit, Allah taala memberikan satu kelunakan. Kelunakannya berupa apa? Kalau kamu tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, alternatif yang kedua bisa kamu tempuh dengan jalan duduk. Kalau kemudian jalan dengan duduk tidak bisa ditempuh, maka Allah taala memberikan alternatif kemudahan yang ketiga, cukup dengan jalan berbaring. Ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada celah bagi orang yang sakit untuk meninggalkan sholat. Saya ulangi, tidak ada alasan sedikit pun bagi orang yang sakit untuk meninggalkan sholat. Karena alternatif ini telah diberikan Allah taala dengan kemudahan yang Allah taala berikan. Ya. Maka di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala telah diberikan satu perangkat dengan mengingat Allah taala dengan jalan berdiri, ya. Dalam melakukan aktivitas apapun ini, dalam kondisi aktivitas apapun bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ya. Maka sebenarnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu yang luang bagi kita untuk tidak mengingat Allah. Saya ulangi lagi. Tidak ada waktu luang sedikit pun bagi kita untuk melupakan Allah. Karena semua aktivitas yang kita lakukan, ya, karena semua aktivitas yang kita lakukan, baik dalam kondisi kita beraktivitas, tidak melaksanakan ibadah sholat, maka kondisi aktivitas pada umumnya itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat. Saya tanya sekarang, adakah waktu luang kita ini kemudian tidak terikat dengan Allah?
Pasti jawabnya tidak ada. Mari kita hitung sekarang. Panjenengan baru bangun tidur sampai nanti mau berangkat tidur, semuanya itu dalam kondisi ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Nah ini perangkatnya qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan bisa berdiri, bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan kamu tidur, leye-leye. Ya. Itu semua aktivitas yang kita lakukan itu tidak terlepas untuk mengingat kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang menjadikan dasar bahwasanya orang yang sakit itu tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya, kecuali dalam kondisi yang sudah parah, ya, komah, gitu ya. Dalam keadaan koma itu sudah dia masuk dalam kategori orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka maksud kalimat qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, mengingat Allah taala itu bisa sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, adalah mencakup segala bentuk zikir dengan perkataan dan hati, dan termasuk dalam hal itu adalah sholat dengan berdiri, bila tidak mampu maka dengan duduk, dan bila tidak mampu maka dengan berbaring. Ini bisa dibaca di dalam kitab Tafsir Al-Quran Taisirul Karimur Rahman, terjemah jilid 1 halaman 560. Penulisnya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian juga sebagai dasar, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Ini panjang ayatnya, tapi yang menjadi concern kita itu adalah kalimat yang kami berikan garis bawah, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Ya, sedikit mau saya sampaikan, menjelaskan kalimat bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu menjelaskan atau penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk ini, artinya bahwasanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menjelaskan. Kenapa? Karena Al-Quran ini sifatnya mujmal. Al-Quran yang kita baca ini sifatnya itu mujmal, umum. Nah, untuk bisa menjelaskan tentang masalah bab yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dari lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang makna apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran yang mujmal itu akan dijelaskan oleh hadis. Coba kita bayangkan kalau kemudian Al-Quran itu tidak ada yang menjelaskan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, tidak ada yang menjelaskan, tentu kita sebagai manusia akan bingung. Aqimis sholata, ya, kerjakanlah sholat. Lalu bagaimana petunjuk untuk bisa kita melaksanakan sholat?
kemudian di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan sholat itu harus berdiri, kemudian takbir, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian ruku, iktidal dan segalanya, kemudian ditutup dengan salam. Itu semua harus dijelaskan oleh sunnah, dijelaskan oleh hadis. Makanya ada orang-orang yang beberapa tahun yang lalu, entah hari ini masih ada, yaitu orang-orang yang tidak mau dengan sunnah, ya, atau yang dinamakan dengan inkarus sunnah. Orang tujuh senengani dengan Quran tok, terus gak gelem dengan hadis, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, bisa nggak kita melaksanakan sholat jika tidak didampingi Al-Quran itu dengan sunnah? Anda mencari di Al-Quran tentang masalah penjelasan wabayinati minal huda, tentang mengenai masalah bab sholat saja, mulai niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian iktidal ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud itu, apa Anda jumpai? Saya tanya, ada nggak penjelasan seperti itu? Ada nggak? Tidak ada. Adanya di dalam sunnah. Maka kalau ada orang hari ini kemudian benci terhadap hadis, itu berarti orang itu ingkar sunnah. Dia benci terhadap sunnah. Maka Al-Quran untuk bisa dipahami oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendampingi Al-Quran itu dengan sunnah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di sini di dalam penjelasan ini adalah wabayinatim minal huda wal furqan, penjelasan-penjelasan yang menjelaskan. Apa penjelasan itu? Adalah sunnah, hadis yang menjelaskan terhadap Al-Quran. Sampai sini selesai ya. Mungkin ada yang mau nanti tanyakan, monggo. Ya. Jadi betapa pentingnya kita itu mengkaji Al-Quran dan sunnah. Kalau kita hanya mengkaji saja Al-Quran, kemudian kita tidak mengambil sumber dalil dari as-sunnah, maka sungguh orang itu termasuk orang yang anti sunnah. Ya, ini dulu pernah terjadi, namanya inkarus sunnah. Jadi tidak mau dia dengan hadis itu. Dia cuma senengannya Al-Quran. Ini dinding gowo Al-Quran. Ini tafsiri kaya apa gak ngerti. Sepenting literal. Wis kaya ngono iku. Nah, ini kan bahaya juga. Kalau kemudian tidak disampaikan bahwasanya perlunya pembahasan Al-Quran itu dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini menjelaskan juga yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi perangkat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang sakit ketika melaksanakan sholat dengan pilihan-pilihan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan jalan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah Ta'ala itu menghendaki bagi kalian itu jalan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Tidak, Allah Ta'ala itu tidak menghendaki bagi hambanya itu kesukaran. Coba bayangkan, kalau Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan surah ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, maka bagaimana sholatnya orang yang musafir? Bagaimana orang yang ketika dia berpuasa dalam keadaan dia safar? Padahal jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya ketika dia dalam keadaan safar, Allah Ta'ala memberikan alternatif kemudahan. Apa kemudahannya? Kalau kamu dalam keadaan safar, bepergian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam melaksanakan sholat. Cukup kamu bisa melaksanakan jalan jamak qashar. Ya. Yuridu bikumullahu yusra.
Ini menunjukkan apa? Berlakunya hukum ini. Jadi Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kelunakan. Kita diberikan kelunakan oleh Allah Ta'ala. Kalau nggak iso sholat dalam keadaan berdiri, maka Allah Ta'ala memberikan alternatif, kemudahan. Apa? Duduk. Loh, enak. Duduk. Kamu dalam keadaan safar, bepergian jauh. Ketika kamu bepergian jauh, Allah Ta'ala memberikan apa? Keringanan bagi kalian. Apa? Bisa sholat dengan jalan jamaah. Loh, bisa enak. Enak. Puasa juga demikian. Ketika kalian di dalam melaksanakan puasa, ya, status puasa Ramadan, yang puasa itu adalah wajib. Ketika kamu melaksanakan safar dan safar itu dalam menjalani safar atau bepergian itu sangatlah kamu itu lelah, Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Gak usah poso. Loh, karena saya nanya. Tapi kemudian disuruh untuk menggantinya pada hari-hari lain, sejumlah hari yang kita tinggalkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini kaidah. Ya, ini kaidah harus kita pegang. Ya, betapa kita susahnya kalau kemudian kita tuh literlek. Ya. Betapa susahnya kalau kita ini kemudian literlek. Wis kok konteksnya kok ngene ya susah. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Sehingga membahas masalah fikih ini harus secara luas, ya. Kita harus luas. Enggak boleh kemudian opo jari ini, enggak boleh. Harus luas. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah tentang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini adalah merupakan satu satu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahwasanya tidak ada alasan bagi orang yang sehat untuk meninggalkan kewajiban Allah berupa sholat. Ya, tidak ada alasan. Ya, karena sudah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu tadi mengenai masalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Adalah Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kalian, jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan yang paling mudah. Kemudahan yang paling mudah, ya. Dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Oleh karena itu segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala atas hamba-hambanya pada dasarnya adalah mudah sekali. Namun bila terjadi suatu rintangan menimbulkan kesulitan, ini Allah Ta'ala telah memberikan satu jalan keluar bagi mereka. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab tafsir Al-Quran Taisirul Karimur Rahman, terjemah yaitu jilid 1 halaman 240, ya. Penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Ya, ini kemudian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini kenapa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita melihat secara kasat mata, ya, ada sebagian jamaah kita ini kalau sakit, ya, sakit itu kemudian tidak bisa dipaksa berdiri, maka kemudian setiap masjid, setiap takmir memfasilitasi berupa kursi, ya. Dan itu semua adalah merupakan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya untuk sampai kepada sujud kepada Allah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Yang sakit diberikan kemudahan untuk sholat dengan duduk, ya.
Dalil hadis tentang tata cara sholat orang yang sakit. Ini an Imran bin Husaini radhiyallahu anhu qalat kanat bi bawasiru fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallama anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam tastati' faqa'idan fa illam tastati' fa'ala janbin. Ya, rawahu Bukhari. Artinya ini ada sebuah peristiwa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat yang bernama Imran ibnu Husaini, ya, itu pernah melaporkan perihal keadaan sahabat tersebut. Ya, beliau menyampaikan kepada Nabi, qalat kanat bi bawasir. Wahai Nabi, ya, dia mengatakan kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini menderita penyakit wasir. Penyakit wasir itu apa? Ambeien. Ya. Jadi yang merasa sakit ambeien itu sakitnya bukan main. Ya. Maka pada zaman segitu itu namanya ambeien itu sudah dikenal. Ya. Artinya bahwasanya peristiwa apa yang terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sakit yang namanya wasir itu ternyata sudah dijumpai pada zaman Nabi. Artinya apa? Ada kesulitan yang tidak bisa dijalankan oleh seorang sahabat ini dengan penyakit wasirnya. Apa? Masalah sholat. Ya, masalah sholat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Ya, betapa orang yang sholat dalam keadaan sakit itu dia tidak bisa dipaksa untuk berdiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu alternatif, sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Fa illam tastati', maka jika kamu tidak bisa dengan sholat jalan berdiri, apa kata Nabi? Faqa'idan, cukup kamu sholat dengan duduk. Ya, kalaupun duduk pun tidak bisa ditempuh dengan jalan berbaring. Bukan hanya wasir, ya bapak-bapak, ibu-ibu, mereka yang punya penyakit migran, vertigo, ya, begitu takbir Allahu Akbar, moro-moro vertigo teko, geliyut, kok dibanting, keringat dingin. Maka kemudian jalan hadis ini sebagai salah satu solusi yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera kamu mengambil posisi duduk, itu ya. Jadi wong loro itu lah gak enak sih. Begitu sholat Allahu Akbar, moro-moro vertigo, ya. Tiba-tiba vertigo geliat, wah kados pusing kepala itu, waduh, wis gak iso apa-apa, ya. Tiba-tiba pusing, dan pusingnya itu kemudian diiringi dengan keringat dingin. Wah, ini bahaya ini. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan apa? Duduk. Loh, ini kelunakan yang Allah Taala berikan kepada kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil kelunakan itu. Mari kita ambil kemudahan yang Allah Taala berikan ini kepada kita ketika kita mendapatkan diri kita itu sakit. Ojo kemudian kuat-kuatan, aku sih kuat. Ya. Wah, gak kroso. Baik. Ini ya. Ini terakhir. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian, rawahu an-Nasa'i wa shahhahul Hakim. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salatnya mutarabbian. Mutarabbian itu salat dengan jalan bersimpu. Dengan jalan
bersimpuh atau bisa dalam keadaan dia mensilang. Ini sedikit praktek. Ya. Jadi sholat itu duduk itu bisa dengan jalan begini. Dengan jalan yaitu bisa dengan dalam keadaan kita iftirash. Allahu Akbar. Ya. Atau kita bisa dengan mutarabbi'an. Bersila. Allahu Akbar. Atau kita bisa dengan jalan tawarruk. Duduk tawarruk. Allahu Akbar. Jadi ini adalah merupakan satu kelunakan yang Nabi SAW berikan kepada kita. Lalu bagaimana Ustaz dengan jalan duduk dengan kursi? Sama. Sebagai bentuk mediasi untuk bisa memudahkan hamba Allah Ta'ala ini untuk sholat. Ya. Jadi ini merupakan apa? Satu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya dalam keadaan sakit, maka mari kita ambil kemudahan ini sebagai jalan kita untuk menyembah Allah. Jadi nilai tauhidnya masuk di sini. Ya. Jadi kalau orang sakit itu dia tidak ada celah untuk meninggalkan sholat. Tetap sholat, apalagi orang yang sehat. Orang yang sehat itu tidak ada jalan bagi dia untuk meninggalkan sholat wajib. Bahkan para ulama memberikan satu tahdir bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu tahdirnya macam-macam. Man taraka sholat fahuwa kufur. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia dihukumi kafir. Jangan main-main masalah sholat. Bahkan di antara para ulama ada yang memberikan satu satu tahdir. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kalau sakit ojo dikunjungi. Lek ngucapno salam ojo dijawab salami. Itu takdirnya sampai begitu. Maka saya sampaikan kepada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada jalan, tidak ada alasan bagi orang yang sakit untuk meninggalkan sholat dan diberikan kemudahan. Mereka yang safar nggak ngerti arah kiblat diberikan jalan oleh Allah Ta'ala. Sudah kamu sholat menghadap di mana saja. Terutama mereka sering safar dengan kereta api, ya, dengan kereta api, dan itu tidak bisa dilakukan di dalam kereta api mengarah kiblat. Kiblatnya tinggi, kiblatnya kemana? Maka jalan keluarnya kita disuruh untuk sholat. Paham ya? Sholat. Aja kemudian gara-gara ning kereta api aku gak karo kiblat wis gak sholat. Gak oleh, dosa. Ya, inilah para jamaah. Atau orang yang dalam keadaan sakit, dia menteng kiblatnya nanti padahal dalam keadaan di infus. Tolong aku depno aku kasurku ning ngarep kiblatnya. Sakno tangga-tangga e. Sakno tangga-tangga nih. Ya. Langsung infusnya dicuabuti kabeh aku tak menghadap kiblat. Ini menunjukkan bahwasanya betapa orang hambanya Allah ini yang sudah jelas diberikan kemudahan dalam keadaan sakit, kemudian tidak mengambil kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ini statusnya orang ini sombong. Sombong karena sudah diberikan kemudahan oleh Allah tapi tidak diambil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan para jamaah. Sebenarnya sangat tertarik untuk menyampaikan ini lebih detail karena saya sering dalam kajian itu selalu saya berikan fotokopi, tapi karena ini sifatnya mendadak, jadi saya sampaikan melalui makalah yang saya buat. Demikian, bila ada ucapan tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup kajian petang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.